Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita tanpa henti-hentinya. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak dapat melakukannya. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebaik-baik bekal hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Adha dalam suasana semi pasca pandemi. Indonesia dalam masa pancaroba. Pancaroba arti harfiahnya peralihan musim. Di Indonesia kita mengenal dua musim, musim kemarau dan hujan. Di Eropa, Amerika, dan belahan bumi yang lain dikenal 4 musim: musim semi, panas, gugur, dan dingin. Tapi di sini ada musim buah rambutan, mangga, durian, musim antri BLT, antri BBM, antri minyak goreng, dan musim lain-lainnya. Pandemi corona memaksa sebagian besar dari kita untuk bekerja di rumah dan dari rumah. Sedangkan putra-putri kita juga belajar jarak jauh, baik yang masih duduk di sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Bagi petani, guru mencurahkan perhatian pada benih yang telah ia tebar, memupuk, menyirami, dan menyianginya. Awalnya aku hanyalah butiran-butiran kemungkinan. Gurukulah yang membuka dan mengembangkan kemungkinan itu. Nabi Muhammad SAW berpesan, didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu. Umar bin Khattab berkata, didiklah anak-anakmu dengan seksama, karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu. Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya, membantu mereka menemukan rencana Tuhan untuk dirinya, mengarahkan tetapi tidak memaksa. Muslimin muslimat rahimakumullah, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keuangan, Indonesia telah menanggung utang demikian banyaknya. Dari segi ekonomi dan perdagangan, harga kebutuhan pokok rakyat terus merangkak naik, termasuk bahan bakar minyak, telur ayam, ras, dan juga cabai. Dari segi keamanan juga mengkhawatirkan, baik karena ancaman laten dari luar maupun dari dalam. Walaupun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi musim kampanye tampaknya telah tiba mendahului jadwalnya. Hal ini membuat pihak-pihak tertentu mengalami panas dingin. Semoga bangsa Indonesia tetap aman dan damai untuk selamanya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, kurban adalah sebentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa penyembelihan hewan kurban, sapi atau kambing pada 10 Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik
dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban adalah simbol kasih sayang, kesetiakawanan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan Idul Adha, Allah Subhanahu wa ta'ala menginspirasi kita untuk saling menyapa, berbagi, dan silaturahmi. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang telah kami bacakan pada pembukaan khutbah ini. Sungguh telah kami berikan kepadamu sumber yang melimpah, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang yang membenci engkau, dialah yang putus dari harapan masa depan. Pengalaman kurban pertama kali di muka bumi adalah ujian terhadap kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Yang satu berkorban secara ogah-ogahan dan yang seorang berkorban dengan penuh ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima korban yang kedua. Sedangkan praktek korban umat Islam adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fangdur madza tara. Al-ayah. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengandung pesan untuk berbagi sumber kekayaan, kesempatan, dan semangat memelihara warisan kemanusiaan dengan mengalahkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai politik, maupun fanatisme sempit lainnya. Demikian amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya, jutaan hektar lahan dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Harta puluhan orang tertentu melebihi kekayaan jutaan rakyat Indonesia. Pertamina sebagai BUMN yang mengalami kerugian 191 triliun, sementara 7 komisaris dan 11 direksinya bergaji rata-rata lebih dari 3 miliar setiap bulan. Buya Hamka pernah berpesan, Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang tidak akan ada maknanya tanpa angka 1 di depan, yakni
ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila tidak mungkin diperas menjadi Ekasila gotong royong begitu. Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngapai Ranggawarsita bernubuat meramalkan amenangi jaman edan sing ora edan ora keduman. Sak bejo-bejane wong kang edan isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Negeri ini dimerdekakan oleh rakyat semesta Nusantara dengan mengorbankan tenaga, pikiran, harta, jiwa, dan nyawa. Tapi mengapa sekarang seperti dikuasai oleh partai politik? Ada benarnya kearifan lokal Jawa sing waras ngalah. Tapi bila mana semua orang yang waras mengalah, maka negeri ini bisa jadi dikuasai oleh orang-orang yang tidak waras. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar walaupun sendirian. Allahu Akbar walillahil hamd. Penyembelihan ternak tahunan membuahkan keseimbangan ekosistem, membuka peluang memperoleh rezeki dari pengadaan hewan kurban, penyediaan pakan, sarana transportasi, dan sebagainya. Penyembelihan hewan kurban simbol pemotongan aliran syahwat duniawi dan sikap mental syaitoni yang ada dalam diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kamu. Demikianlah Ia memudahkannya kepada kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas bimbingannya kepadamu dan sampaikan berita baik kepada semua orang yang telah berbuat kebaikan. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk membebaskan manusia dari penderitaan, agar mereka dapat berdiri bebas di hadapan Tuhan secara benar dan menjaga diri dari perbuatan aniaya. Hidup memang tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kekayaan negeri ini niscaya dikelola dengan seksama untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lain-lainnya harus segera dihentikan. Kita berusaha mewujudkan aturan yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan berdedikasi, memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tak seorang pun boleh diperlakukan dan atau berlaku sewenang-wenang. Tuhan menciptakan samudra, manusia membuat kapal untuk mengarunginya. Tuhan menciptakan malam, manusia membuat lampu untuk meneranginya. Tuhan menciptakan aneka barang tambang, manusia menggali dan memanfaatkannya. Tuhan memerintahkan sholat, manusia membuat masjid untuk bersujud di dalamnya. Tuhan memerintahkan haji, manusia menghimpun bekal untuk menempuh perjalanan ke rumahnya. Kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan. Kekuasaan adalah ujian. Apakah digunakan untuk menegakkan keadilan dan keselamatan ataukah sebaliknya?
Manusia niscaya berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Berkorbanlah tapi jangan menjadi korban. Setiap pengorbanan adalah investasi ukhrawi. Jer basuki mawa piya. Tidak ada pengorbanan tulus yang sia-sia. Allah berpesan dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa yang diperoleh manusia hanyalah apa yang diusahakannya, bahwa usahanya akan segera terlihat, kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna, bahwa kepada Tuhanmu tujuan akhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, nggak mau.